Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya. Hari ini ada video atau konten dari Football United lebih banyak daripada sebelumnya. Karena memang ada banyak kabar juga dan banyak update juga. Tapi semoga Sobat Football United suka ya dengan video-video tersebut. Nah, kali ini gua ingin news update ringan amatiran. Sumber gue ambil dari Twitter, langsung aja. Oh ya, seperti biasa ya, ini ada rumor, ada juga gosip, ada juga update, dan gue serahkan lagi ke Sobat Football United, mau percaya mau enggak, silahkan. Oke, kabar pertama dari MUFC MPB dan dikutip dari Alex Crook dan juga Talksport ya. Ini disampaikan kalau Manchester United ini akan habis-habisan untuk mendatangkan Cody Gakpo di bulan Januari. Dikabarkan ada kepercayaan diri yang tinggi, kalau deal ini akan bisa selesai di bulan Januari atau akan segera selesai. Erik ten Hag dikabarkan memimpin perburuan ya, karena memang ada klub-klub lain, Liverpool yang dikaitkan, Bayern Munchen pun juga demikian, Real Madrid pun juga dihubungkan dengan Cody Gakpo. Tapi Erik ten Hag dikabarkan sedang memimpin, dan PSV Eindhoven pun juga ingin melepas sang pemain. Ruud van Nistelrooy di kabar terakhir mengatakan dalam beberapa hal di sepak bola ini ada kondisi di mana tidak bisa mengatakan tidak, dan dia maksudnya ini adalah mengarahkan untuk seorang Cody Gakpo, di mana menurut Ruud van Nistelrooy idealnya dilepas itu di musim panas tahun depan. Tapi bagaimana kalau dilepas Januari? Dia mengatakan ya, dalam sepak bola kadang ada hal yang tidak mungkin tidak mengatakan tidak, kurang lebih demikian. Masih terkait dengan Cody Gakpo, Manchester United dikabarkan, atau board dari Manchester United ini dikabarkan akan mendukung langkah Erik ten Hag di bulan Januari, dan tentu saja prioritasnya akan mendatangkan penyerang baru. Dan Cody Gakpo ini menjadi buruan nomor 1 dari Erik ten Hag untuk lini depan. Dan PSV Eindhoven dikabarkan ingin 45 juta pounds, atau kalau euro berarti sekitar 55 sampai dengan 60 juta euro. Ini seperti harga yang diperkirakan sebelumnya ya, harganya kurang lebih demikian. Menurut gue ini sudah sangat jelas, PSV Eindhoven sinyalnya sudah jelas ingin melepas Cody Gakpo. Erik ten Hag jelas menginginkan sang pemain. Tinggal bagaimana manajemen Manchester United. Gue harapkan bisa bergerak cepat. Oke, sebelumnya memang dikatakan akan budget ini lebih untuk musim panas tahun depan. Tapi dengan apa yang terjadi dengan Cristiano Ronaldo, Manchester United butuh penyerang baru, butuh kualitas baru, butuh kedalaman skuad ya. Manchester United berlaga di kompetisi yang banyak dari sisi kuantiti dan juga kualitasnya, artinya setelah tahun baru nanti akan semakin ketat, sehingga menurut gue ya harus mendatangkan pemain baru, sehingga harus fleksibel sih manajemen Manchester United ini dengan rencananya, dan juga mungkin merubah alokasi dananya dari yang musim panas tahun depan menjadi musim dingin nanti ya di bulan Januari. Dari Fabrizio Romano, gue ambil dari MUFC MPB, Wolves, West Ham dan juga Crystal Palace ini dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Aaron Wan-Bissaka. Ini kabar bagus menurut gue, karena tentu saja Manchester United juga butuh penambahan pemain di sektor bek kanan. Diogo Dalot butuh backup, butuh pesaing ya, yang bisa memberikan kompetisi yang ketat bagi Diogo Dalot, utamanya di sektor bek kanan. Beberapa pertandingan bahkan seorang Tyrell Malacia harus pindah posisi dari bek kiri ke bek kanan. Ini menandakan memang ya Manchester United butuh amunisi baru di bek kanan. Dan Aaron Wan-Bissaka gue lihat di awal musim dikabarkan tidak banyak bermain karena cedera. Tapi sebenarnya kalau menurut gue ya, dengan amatiran dari zamannya Ralf Rangnick memang sudah terlihat penurunan di sana. Ralf Rangnick tidak sering memakai Aaron Wan-Bissaka, dan Erik ten Hag pun menurut gue juga demikian. Di uji coba di Spanyol terlihat ketika Erik ten Hag memainkan Aaron Wan-Bissaka, gue melihat ada penurunan di sana secara penyerangan ya, dan juga secara bertahan, di mana biasanya bertahan ini merupakan titik terkuat atau kemampuan terkuat, atribut dari seorang Aaron Wan-Bissaka. Tapi ketika uji coba 2 kali itu menurut gue justru tidak meyakinkan bagaimana cara bertahan dari Aaron Wan-Bissaka di sisi kanan, sehingga menurut gue ada penurunan permainan di sana. Dan ya kalau memang solusi ini didapatkan, ini menurut gue juga bagus ya bagi sang pemain, dimana kalau Aaron Wan-Bissaka ini stay di Manchester United, gue perkirakan sih ya dia tidak akan kemana-mana, sehingga
pindah merupakan win-win solution baik itu untuk Manchester United maupun juga untuk Aaron Wan-Bissaka. Nah, kalau ini rumor atau gosip ya, Manchester United dikabarkan menunjukkan keinginannya untuk mendatangkan Kylian Mbappe. Chelsea dan Liverpool juga dikabarkan tertarik dengan pemain ini. Mbappe dikabarkan juga ingin untuk melakukan usaha ekonomi dengan cara menurunkan gajinya dan juga berharap ya pemilik dari PSG ya yang dari Qatar ini terbuka untuk negosiasi bahkan untuk nilai transfer kurang dari 150 juta euro. Menurut gua ini nggak mungkin. Ini rumor, ini gosip. Kylian Mbappe pemain 23-24 tahun luar biasa, 1 kali juara dunia, 1 kali runner up, top skor Piala Dunia di Qatar, hat-trick di final, luar biasa secara mental, secara karakter, secara teknis. Sangat-sangat super menurut gua. Sehingga tidak mungkin atau besar sekali kemungkinan ya, tidak mungkin atau besar kali kemungkinan, artinya maksud gue begini, PSG melepas Kylian Mbappe, menurut gue dari Real Madrid saja tidak mampu dengan segala macam caranya, sehingga menurut gue PSG pun juga akan secara besar-besaran menahan Kylian Mbappe, bahkan akan dijadikan ikon mungkin ya bagi klub. Dan gaji menurut gua menurunkan gaji nggak masuk akal. Mereka masih Kylian Mbappe 24 tahun prestasi yang luar biasa mau menurunkan gaji, menurut gua itu juga hal yang tidak mungkin. Sehingga intinya kabar ini sih, walaupun gue juga melihat Kylian Mbappe pemain yang luar biasa, dan kalau ke Manchester United tentu saja kan menambah ya kualitas, itu jelas dari sisi kualitas sekali lagi di atas lapangan, tapi belum tahu bagaimana keadaan dressing room dan lain-lain. Tapi menurut gue secara kualitas ya, tapi menurut gue sih ini tidak mungkin ya kabar ini. Erik ten Hag dikabarkan ini membawa pelatih pikiran untuk membantu pemain ya, terutama yang mengalami masalah psikologis. Dan Erik ten Hag ini menggunakan perusahaan Belanda, Talent Academy Group, semenjak dia ada di Old Trafford di musim panas. Ini seperti Ralf Rangnick yang membawa Sasa Lenche, psikolog olahraga kan, karena memang yang ingin diperbaiki itu bukan cuma dari sisi teknis saja, tapi juga dari sisi mental dan juga psikologis. Ini kan penting dan tentu saja berpengaruh ya ke penampilan pemain di atas lapangan. Bahkan di berita lainnya dikatakan kalau Erik ten Hag ini ingin membawa Manchester United ke level selanjutnya, dan bahkan sudah bertemu dengan tim Tour de France, tim balap sepeda Tour de France, untuk mendiskusikan tentang nutrisi dan juga pola tidur. Wow, jadi banyak sisi ini yang ingin diperbaiki oleh Erik ten Hag. Sekali lagi bukan hanya sekedar taktik strategi di atas lapangan, tapi lebih dari situ. Dan proses project ini memang, kalau memang demikian, ini memang betul sih akan memakan waktu. Erik ten Hag sering mengatakan dia butuh waktu, dia bukan tukang sulap, karena memang banyak hal dari sisi psikologis, dari sisi permainan tentu saja, dari sisi ya seperti ini, nutrisi dan juga pola tidur. Dan tentu saja hal-hal demikian ini ya, detail-detail seperti ini akan, terutama di dunia sepak bola modern ini kan sangat berpengaruh ke penampilan tim di atas lapangan, dan ini yang berusaha untuk diperbaiki oleh Erik ten Hag. Dan menurut gue ini hal yang sangat luar biasa ya. Kabar lainnya, Manchester United ini telah menawarkan support untuk Jadon Sancho setelah Erik ten Hag mengetahui kalau pemain 22 tahun ini tidak siap secara fisik dan juga secara mental untuk bergabung ke perjalanan ke Spanyol. Ya, Jadon Sancho pemain yang luar biasa menurut gue di preseason dan juga di awal musim, tapi setelahnya perlahan drop ya kan. Ternyata memang ada masalah fisik dan juga masalah psikis. Dan bagaimana support yang dilakukan oleh Erik ten Hag ya, ini dengan mengirim Jadon Sancho ke Belanda, lalu merekomendasikan dengan melakukan latihan privat ya di Belanda dengan pelatih yang direkomendasikan juga oleh Erik ten Hag. Intinya Erik ten Hag terlihat membantu dan mensupport pemain ini. Artinya apa? Artinya Erik ten Hag percaya dengan Jadon Sancho. Tentu saja nanti akan diikuti terus perkembangannya. Tapi yang jelas, ketika pemain itu tampil jelek, Erik ten Hag tidak berpikiran seperti ini kalau menurut gue sih ya. Pemain jelek, buang. Pemain nggak bagus, oke, jual. Ini nggak seperti itu ternyata. Dilihat kenapa pemain ini. Ada yang kurangnya di mana, diperbaiki di sisi tersebut. Karena ya seperti gue katakan sebelumnya ya, menurut gue pelatih bagus atau manajer bagus adalah
manajer atau pelatih yang bisa memanfaatkan potensi dari para pemainnya sehingga bisa bermain di kapasitas tertinggi. Erik ten Hag juga mengatakan selama pemain itu masih tetap ingin bermain di Manchester United, dia akan bantu, dia akan support. Kecuali kalau pemain sudah tidak ingin lagi di Manchester United, itu lain cerita. Tapi dia melihat Jadon Sancho ini ya merupakan potensi, ya kan. Ada penurunan memang betul, dan Erik ten Hag berusaha untuk memperbaiki hal tersebut ya. Mudah-mudahan bisa cepat selesai masalahnya. Dari The Telegraph, ini harian yang cukup bagus menurut gue informasinya. Gue kutip dari United Plug. Erik ten Hag dikabarkan ingin memperkuat posisi tengah ya, pemain tengah musim depan. Dan Manchester United ini secara kuat dikaitkan dengan Jude Bellingham, Frenkie de Jong, dan juga Mohamed Kudus. Dan masa depan Fred ini masih belum jelas ya. Fred kabarnya akan mendapatkan perpanjangan kontrak secara otomatis 1 musim lagi, dan bisa jadi ini akan jadi musim terakhir dari Fred ya, melihat usia 29 tahun. Artinya setelah musim depan ada kemungkinan Fred ini selesai di Manchester United. Nah, Jude Bellingham, Frenkie de Jong, nama besar, nama mahal ya. Tapi Mohamed Kudus ini nama yang menurut gue juga cukup menarik karena pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag di Ajax tentu saja. Beberapa musim terakhir ini, 2 musim terakhir ini, karena gue juga ya sering mengamati Eredivisie kan di sini, termasuk juga Ajax, gue melihat memang Mohamed Kudus ini luar biasa penampilannya bersama dengan Ajax. Dan juga kemarin di Qatar bersama dengan negaranya. Nah, wajar Erik ten Hag yang pernah melatih Mohamed Kudus di Ajax tertarik untuk mendatangkannya, tapi menurut gue harus ditempa dulu nih di kompetisi yang lebih kuat lagi ya, mungkin bersama Ajax ya kan. Sehingga kalau seandainya nanti musim depan katakanlah ada tawaran dari Manchester United dan juga Erik ten Hag ya, artinya Erik ten Hag tentu saja pernah melatih Ajax ya kan, punya banyak relasi lah di Ajax, ini tentu saja juga hal yang sangat mungkin. Walaupun demikian, gue juga melihat kalau Mohamed Kudus musim ini bisa tampil luar biasa bersama Ajax, bukan tidak mungkin akan menarik perhatian dari tim-tim besar lainnya. Ini menurut gue juga akan menarik ya, diikuti musim panas tahun depan. Lalu juga striker baru nih dipertimbangkan akan menjadi prioritas untuk tahun depan bagi Erik ten Hag, dan juga ingin bek kanan. Gue nggak tahu kalau seandainya Manchester United bulan Januari nanti bisa mendatangkan penyerang baru, apakah musim panas tahun depan akan mendatangkan penyerang baru juga. Menurut gue sih dengan amatiran prioritasnya nampaknya akan ada di 2 posisi, tengah dan juga bek kanan. Ini menurut gue ya dengan amatiran. Kabar terakhir langsung aja nih terkait dengan pertandingan Manchester United di Carabao menghadapi Burnley. Insya Allah pertandingan itu kan akan hari Rabu malam waktu Eropa atau hari Kamis dini hari. Insya Allah nanti akan gue bikin live commentary. Sobat Football United, jangan lupa join ya. Dan terkait dengan hal tersebut, sekaligus juga news update terakhir ini, para pemain yang ikut latihan nih untuk mempersiapkan menghadapi Burnley ada David De Gea, Tom Heaton, Dubravka, Bishop, Vitek, Wan-Bissaka, lalu juga Brandon Williams, Harry Maguire sudah kembali, Rhys Bennett, Lindelof, Luke Shaw sudah kembali, Tyrell Malacia juga, Scott McTominay, Fred Eriksen, Casemiro juga sudah kembali, Zidane Iqbal, Donny van de Beek, Bruno Fernandes, wow bagus ini ya, sudah balik lagi, Garnacho, Rashford juga keren nih, sudah balik lagi, Martial, Anthony juga sudah kembali, Elanga dan juga Pastry. Nah, kalau dari pemain yang terakhir ini, maka menurut gue bisa jadi pemain yang kemarin di Qatar ya, mungkin tidak semuanya akan mendapatkan menit bermain yang banyak jumlah menitnya, tentu saja akan dilihat bagaimana kondisinya. Sehingga gue mengasumsikan atau memperkirakan para pemain yang negaranya tersingkir lebih awal ataupun pemain yang tidak banyak bermain di Qatar ini bisa jadi akan dimainkan duluan nih oleh Erik ten Hag. Sehingga perkiraan gue David De Gea, Brandon Williams mungkin akan diganti ke bek kanan, Lindelof, Teden Mengi, tentu saja bisa juga Harry Maguire ya, tergantung kondisi terakhir, dan juga Tyrell Malacia nih ditempatkan di bek kiri karena Tyrell Malacia menit bermainnya tidak banyak bersama dengan Belanda. Di tengah gue perkirakan Scott McTominay yang selalu dimainkan di 2 uji coba di Spanyol bersama dengan Christian Eriksen. Denmark tentu saja tersingkir di awal ya, sehingga Eriksen mungkin kondisi fisiknya lebih oke. Lalu juga di sektor penyerangan ada Anthony. Brazil memang sampai ke perempat final, tapi gue melihat secara akumulatif menit bermain Anthony ini tidak banyak, sehingga mungkin kondisi fisiknya siap. Sama seperti dengan Marcus Rashford ya di sisi kiri. Dengan tim nasional Inggris menit bermainnya juga tidak banyak, sehingga mungkin kondisi fisiknya oke.
Di posisi nomor 10 gue perkirakan ada Donny van de Beek, bisa Donny van de Beek ataupun juga Zidane Iqbal. Bruno Fernandes menurut gue ya bersama dengan Portugal kan menjadi andalan dan menit bermainnya cukup tinggi, cukup intens juga sehingga mungkin menit bermainnya tidak akan diberikan yang banyak dulu ya. Dan di lini depan ada Anthony Martial. Ini perkiraan gue. Kurang lebih demikian, bagaimana menurut Sobat Football United? Tanggapan mengenai update-update tadi, drop di kolom komen. Jangan lupa ikut live commentary ya ketika menghadapi Burnley. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory Manchester United.